Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat dan menyusun SOP yang baik. Apakah Anda tahu bagaimana cara membuat sebuah SOP yang baik? Apakah sebuah SOP bermanfaat untuk kemajuan sebuah perusahaan? Atau untuk melaksanakan sebuah tugas atau pekerjaan seorang pegawai atau karyawan harus memahami SOP tersebut? Hal itu penting sebab penyusunan SOP mempunyai tujuan yang penting dan sangat banyak manfaatnya. Salah satunya ialah memberikan kemudahan kepada pelaksanaan tugas. Jika tidak memiliki SOP, maka sebuah lembaga, institusi, atau organisasi akan tidak mudah untuk berkembang dan maju. Organisasi, lembaga, atau instansi akan mengalami kemunduran dan kegagalan jika lembaga tersebut tidak ada SOP yang jelas. Supaya mudah dijalankan oleh petugas atau pegawai, sebuah SOP hendaknya dibuat sederhana. Standard operating prosedur yang bagus adalah yang detail dan sederhana. Jadi supaya pegawai tidak kebingungan. Nah, itu akan menyebabkan pegawai tersebut bekerja tanpa perencanaan yang prosedur yang jelas jikalau SOP-nya sangat ribet gitu. Walaupun di sebuah organisasi atau instansi sudah memiliki SOP namun tidak ditaati, maka SOP itu tidak akan berarti sama sekali. Sebab untuk memperoleh hasil terbaik, maka perencanaan yang baik harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Standard operating procedure dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi di instansi dan perusahaan. Perusahaan telekomunikasi memiliki SOP yang berbeda dengan standard operating procedure yang terdapat di perusahaan produsen makanan contohnya. SOP disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Bagian bendahara tentunya memiliki standar operating prosedur yang berbeda dengan bagian sekretaris. Bagian hubungan humas memiliki perbedaan dengan bagian sarana prasarana dan lain sebagainya. Walaupun SOP memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting, terkadang kita menjumpai ada beberapa perusahaan atau lembaga yang tidak melaksanakan SOP secara baik. SOP hanya dipajang di dinding ruang kerja atau dijadikan buku dan disimpan di rak buku. Para pegawai kurang menyadari bahwa pelaksanaan SOP dengan baik merupakan cara tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari pekerjaan kita. Untuk itu, cara tepat untuk dalam menyusun SOP antara lain: yang pertama, membentuk panitia penyusunan SOP. Sebelum membuat SOP, maka langkah yang pertama ialah membentuk tim atau panitia terlebih dahulu. Anggota panitia berjumlah 3-5 orang. Panitia penyusunan SOP terdiri dari atas para pegawai yang berasal dari bagian jabatannya masing-masing, seperti pimpinan, kepala bagian, staf, dan karyawan. Panitia tersebut bertugas untuk menyusun SOP sesuai dengan bagian atau bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, panitia penyusunan SOP terdiri dari orang-orang cerdas dan kreatif yang bekerja di instansi tersebut. Yang kedua, membuat sasaran SOP yang tepat. SOP yang telah Anda susun, sasarannya untuk siapa? Setiap SOP memiliki sasaran yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing. Sasaran yang tepat akan memudahkan panitia penyusunan dalam membuat dan menyusun SOP. Yang ketiga, berdiskusi dengan pimpinan. Selama proses penyusunan SOP, panitia hendaknya sering melakukan diskusi dengan pimpinan perusahaan atau ketua organisasi. Jika ada suatu hal yang kurang dalam SOP tersebut, maka pimpinan bisa memberikan saran dan melengkapinya. Keempat, tentukan batas waktu penyusunan SOP. Jika panitia penyusunan SOP tidak diberi batas waktu akhir penyusunan SOP, maka hal ini akan membuang banyak waktu dan tidak efisien. Namun jika pimpinan perusahaan atau ketua organisasi memberikan batas akhir waktu pembuatan SOP, maka hal itu tentu akan meningkatkan semangat para penyusun untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, bekerja sama dengan pakar SOP. Jika panitia penyusunan SOP tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perusahaan tersebut perlu menyewa dan menggunakan jasa para pakar ahli SOP. Bekerja sama dengan para pakar SOP akan menambah wawasan. Bukan hanya itu saja, bekerja sama dengan pakar SOP akan melahirkan suatu produk SOP yang efektif. Pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan SOP, salah satu hal yang penting harus diperhatikan dalam menyusun standard operating procedure ialah waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan SOP tergantung pada jam kerja Anda. Adapun tempat pelaksanaan disesuaikan
dengan situasi yang ada. Setelah panitia penyusunan SOP selesai membuat SOP sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, hendaknya SOP tersebut diumumkan kepada seluruh karyawan dan pegawai. Pengumuman SOP dapat dilakukan secara bertahap supaya para pegawai benar-benar memahaminya. Setelah SOP diumumkan kepada seluruh pegawai, maka panitia penyusunan SOP mengadakan uji coba pelaksanaan SOP di perusahaan atau instansi tersebut. Demikian kira-kira pertemuan pada kali ini, bagaimana cara menyusun dan membuat SOP yang baik dan benar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.